kasihnya satu. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasihnya datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suara. Angkatlah suara. Puji katakan serukan Yahweh. Angkatkan bebanmu, tak perlu sebab Dia sanggup dengan hatimu. Menarilah bersuka citalah, tak perlu sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasihnya hadapan melawat Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasihnya hadapan melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Bapak yang kita lihat, amin. Semua kita yang membawa beban, kita percaya tidak ada satupun kita yang terlepas dari beban selama kita masih hidup. Amin. Saat kita masih ada nafas kehidupan, pasti ada beban yang selalu diberikan. Ya, jadi beban itu jangan kita juga cari, karena beban itu pasti ada. Tapi percayalah, Tuhan kita, Tuhan yang membuat kita berbeda. Amin. Kalau orang dunia ini kalau punya beban, ya mereka cari-cari solusi, cari jalan keluar dengan akal dan pikirannya. Tapi luar biasa dengan anak Tuhan, saat punya beban bawa sama Tuhan. Amin. Nggak perlu pusing, nggak perlu gimana, bawa sama Tuhan. Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan turun tangan di bawah. Beri Tuhan buat Tuhan kita. Ada privilege, ada hak istimewa dari Tuhan kita. Yang kita akan masuk dalam Tuhan kita, saya undang Bapak Kepala dalam terbentuk. Kita mendengarkan panggilan sahabat dari Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Jika karena sabar engkau membalikan
dirimu dari melakukan apa yang Engkau sukai pada hari kudusmu, dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Yahweh. Dan Engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri atau membicarakan perkataanmu. Maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Yahweh telah berfirman. Haleluya Bapa. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang memenuhi undangan Sabat-Mu ya Bapa. Terima kasih buat perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang 6 hari kerja. Saat ini kami masuk hari Sabat yang mulia. Terima kasih Bapa telah berkenan menghantar kami masuk ke bait-Mu Tuhan. Kuduskan kami dengan dabar-Mu Bapa. Kuduskan kami dengan darah anak domba Paskah, darah Yesua Hamas ya Adon. Bapa, kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran, keagungan dan kemuliaan. Bapa ya biar roh Tuhan menuntun kami, menyertai kami.
Izinkan kami menikmati hadirat-Mu ya Bapa ya mulia. Kau pakai hamba-Mu semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Baru kata ya lain milik Allah. Asal kisah bibit betapudam Yesus Masih Esrimim Yahweh Ose Samai Paratame. Pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Habiskan ibadah Syabat Raya demi nama Bapa Yahweh Maha Kudus, demi nama Yesus Hamazia Adon Verwa Kodes. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Mari kita mau mempersiapkan hati, pikiran, roh, jiwa kita untuk kita masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Karena Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Mari buka hatimu, sehingga Roh Kudus bekerja dengan leluasa untuk membawa setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan membawa kita dari gelap kepada terang-Nya yang ajaib. Tapi satu hal yang kita semua harus ingat, bahwa setiap kita, salah satu Tuhan buat berbeda, bahwa kita menjadi sasaran si Satan itu. Orang-orang di dunia ini Satan tidak peduli, tapi yang dia perhatikan adalah orang-orang percaya. Karena saat orang percaya itu bersehati, maka kerajaan setan akan diguncangkan. Itulah yang ditakuti oleh Satan. Oleh karenanya mari, saat kita percaya kepada Tuhan, jangan melawan setan dengan kekuatan kita. Karena dia begitu tangguh. Dia yang dari sejak dahulu sudah ada. Dia yang penuh dengan tipu daya. Kita tidak akan mampu melawannya sendiri. Itulah sebabnya kenapa Tuhan rindu intim dengan kita. Kita terus ehad dengan Tuhan, sehingga kita kuat, sehingga kita dimampukan oleh Tuhan untuk kita masuk ke dalam rancangannya yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hadir-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat
memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, dekat dengan umatnya. Oh, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Penuhi Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya, memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, tersungkur menyembah-Mu. yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu Bapa, curahkan Roh-Mu Tuhan, penuhi setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, urapi Tuhan, urapi setiap kami. Haleluya.
ini Bapa hancurkan segala belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru terjadi. kuasa yang bukan dari Bapa Yahweh menyingkir.
Dan saat ini Bapak Yahweh berotoritas di tempat ini. Dan bagi kami pribadi lepas pribadi, kami sudah dibebaskan, kami sudah dimerdekakan, segala belenggu-belenggu dosa sudah dipatahkan, roh pendakwa itu sudah undur. Tidak ada lagi yang dapat mendakwa kami, karena kami adalah milik kepunyaan Bapak Yahweh yang sudah dibenarkan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena perbuatan kami, tapi karena kasih karunia yang Bapak Yahweh berikan melalui Yesua HaMasiah yang telah mati dan bangkit buat kami, yang telah menebus setiap kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang membuat kami berbeda, Tuhan yang sudah memisahkan kami dari dunia ini. Oleh karenanya saat ini Tuhan, mari Bapa, penuhi kami dengan urapan-Mu Tuhan, penuhi kami dengan urapan-Mu Bapa, sehingga kuasa itu terempartasi bagi kami, dan itu dapat kami empartasikan kepada banyak-banyak orang, sehingga nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan ya Bapa. Segala sakit penyakit dengar, Engkau tidak berkuasa lagi, Engkau tidak berkuasa lagi. Tubuh ini adalah milik kepunyaan Bapak Yahweh. Kalaupun kami sakit, kami tetap memuji Tuhan. Kalaupun kami mengalami kelemahan tubuh, kami tetap menyembah-Mu ya Bapa. Karena kami tahu itu yang membebaskan kami, itu yang menguatkan kami, itu yang memperbaharui kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat urapan-Mu Bapa, terima kasih buat urapan-Mu Tuhan. Lebih lagi Bapa, lebih lagi Tuhan, lebih lagi urapi kami. Kami mau bersungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni segala ketidakmengertian kami, sehingga seringkali kami tanpa kami sadari mendukakan hati-Mu. Tuhan, luruskan jalan kami, luruskan jalan kami Bapa, sehingga kami bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, sehingga kami tahu apa yang boleh kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Tuhan, perbaharui kami, perbaharui kami Bapa. Engkau yang membangun kembali Tuhan, karena kami ini adalah bait-bait kudusnya Tuhan. Tuhan yang memperbaharui kami dari hari ke hari. Kami mau menghidupi hidup dalam sebuah pertobatan. Setiap hari kami mau lebih hari lebih baik. Kalau kami mau lebih baik, kami harus menemukan apa yang kurang dalam hidup kami. Apa yang kurang dalam hidup kami. Untuk kami memperbaharuinya Tuhan. Untuk kami mengakuinya di hadapan-Mu. Sehingga Engkau memperbaharui kami. Saat kami mengaku akan dosa dan pelanggaran kami, Tuhan yang maha kasih itu yang akan memperbaharui hidup kami. Sehingga kami semakin indah, semakin indah, dan semakin indah di hadapan. Bahwa kami terus Tuhan menuju kepada kesempurnaan-Mu itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Bapa, kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami. Firman-Mu yang menjadi dasar bagi kami untuk bergerak. Firman-Mu yang menghidupi kami, sehingga kami yang tidak mengerti menjadi mengerti. Kami yang tidak mampu dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu berkuasa atas kami. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Putra-Mu Yesus HaMasiah, kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan. Mari kita yang rindu diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Ya, puji Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa,
Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3-17. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Dia memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya saya serahkan kepada para alia yang bertugas pada hari ini. Pembacaan Halel, Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan 12. Dari Daud. Benarkanlah aku ya Tuhan Yahweh, karena aku telah berjalan dalam ketulusan. Aku percaya kepadamu ya Tuhan Yahweh, aku tidak akan ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan Yahweh, dan buktikanlah aku, murnikanlah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku selalu berjalan dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk bersama orang-orang yang sia-sia, dan aku tidak mau bergaul dengan orang yang munafik. Aku membenci kumpulan orang jahat, dan aku tidak duduk bersama orang fasik. Aku membasuh tanganku tanda tidak bersalah, sehingga aku dapat mengelilingi mezbahmu ya Tuhan Yahweh, sambil mengumandangkan suara ucapan syukur dan menceritakan semua keajaiban-Mu. Ya Tuhan Yahweh, aku mengasihi rumah kediaman-Mu dan tempat kediaman kemuliaan-Mu. Jangan biarkan nyawaku binasa bersama orang berdosa,
Demikian pula hidupku bersama penumpah darah, yang dalam tangannya terdapat rancangan yang jahat, dan tangan kanannya penuh sual. Namun aku akan berjalan dalam ketulusan-Mu. Tebuslah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tempat yang rata. Dalam jemaat aku memuji Tuhan Yahweh. Amin. Puji Tuhan, pembacaan Torah terambil dari kitab Ulangan 26 ayat 1 sampai ayat ke-19. Firman Tuhan berkata bahwa ajaran tentang persembahan. Dan apabila engkau telah memasuki negeri yang Bapa Yahweh Elohimmu berikan kepadamu sebagai milik pusaka, dan engkau telah memiliki dan tinggal di sana, maka engkau harus mengambil yang sulung dari semua buah-buah hasil tanah yang harus engkau bawa dari tanahmu yang Bapa Yahweh Elohim berikan kepadamu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam keranjang, dan haruslah pergi ke tempat yang akan Bapa Yahweh Elohimmu pilih untuk membuat namanya diam di sana. Dan engkau harus datang kepada imam yang ada pada saat itu, dan engkau harus berkata kepadanya, aku menyatakan pada hari ini kepada Bapa Yahweh Elohim bahwa aku telah masuk negeri yang telah Bapa Yahweh telah bersumpah kepada leluhur kami untuk memberikannya kepada kami. Dan imam itu harus mengambil keranjang itu dari tanganmu dan menempatkannya di depan mezbah Bapa Yahweh Elohimmu, dan engkau harus berbicara dan mengatakan di hadapan Bapa Yahweh Elohimmu, Bapakku dahulu adalah seorang Aram yang membinasakan, dan dia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana dan menjadi bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Dan orang Mesir menindas kami, menganiaya kami, dan memberikan pekerjaan budak yang berat kepada kami. Kemudian kami menangis kepada Bapa Yahweh Elohim leluhur kami, dan Bapa Yahweh mendengar suara kami, melihat kesengsaraan kami, pekerjaan kami yang berat, dan penindasan terhadap kami. Lalu Bapa Yahweh membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung, dan dengan ancaman yang dahsyat, dengan tanda-tanda mujizat, dan dia telah membawa kami ke tempat ini dan telah memberikan negeri ini, suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Dan sekarang lihatlah, aku telah membawa buah sulung dari hasil tanah yang telah kuberikan kepadaku, yang ya Bapa Yahweh, dan engkau harus menempatkannya di hadapan Bapa Yahweh Elohimmu, dan engkau harus sujud di hadapan Bapa Yahweh Elohimmu, dan bersukacitalah dalam segala perkara yang baik yang telah Bapa Yahweh Elohim berikan kepadamu dan seisi rumahmu, dan engkau dan orang Lewi serta orang asing yang ada di tengah-tengahmu. Apabila engkau sudah selesai mengumpulkan semua persembahan persepuluhanmu dari hasil tanahmu pada tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, dan telah memberikannya kepada orang Lewi dan orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam gerbangmu dan menjadi kenyang. Kemudian engkau harus berkata di hadapan Bapa Yahweh Elohimmu, aku telah menyerahkan persembahan kudus itu dari rumahku, dan juga telah memberikan kepada orang Lewi dan orang asing,
anak yatim, dan kepada janda menurut semua perintah-Mu yang telah Kuperintahkan kepadaku. Aku tidak melanggar perintah-Mu, dan aku tidak melupakannya. Aku tidak memakannya dalam perkabunganku dan mengalihkannya untuk suatu yang najis, dan aku tidak memberikannya kepada orang mati. Aku telah mendengar suara Bapa Yahweh Elohimku. Aku telah melakukan semua yang telah Kuperintahkan kepadaku. Lihatlah ke bawah dari kemanamu yang kudus dari surga, dan berkatilah umat-Mu Israel dan negeri yang telah Kuberikan kepada kami, seperti yang Engkau telah bersumpah kepada leluhur kami, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Ayat yang ke-16, pada hari ini Bapa Yahweh Elohimmu memerintahkan engkau supaya engkau melakukan semua ketetapan dan peraturan ini. Berhati-hatilah melakukannya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan pada hari ini engkau telah menyatakan bahwa Bapa Yahweh menjadi Elohimmu, dan engkau pun akan hidup di jalan untuk memelihara ketetapannya, perintahnya, peraturannya, dan untuk mendengar suaranya. Dan Bapa Yahweh telah menyatakan kepadamu hari ini bahwa engkau adalah umatnya dan suatu harta istimewa, seperti yang telah Dia katakan kepadamu, dan engkau pun akan memelihara semua perintahnya, dan Dia akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah Dia jadikan untuk kepujian, kehormatan, dan kemuliaan, sehingga engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Bapa Yahweh Elohim, seperti yang telah Dia firmankan. Amin. Beginilah firman Tuhan, Yesaya 60 ayat 1 sampai 9. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bangkitlah, menjadilah teranglah, karena terangmu telah datang dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Sebab lihatlah, kegelapan akan menutupi bumi dan awan gelap menutupi bangsa-bangsa. Namun Yahweh akan bangkit atasmu dan kemuliaannya akan terlihat di atasmu. Dan bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu, dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Angkatlah dan matamu yang lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semuanya telah dikumpulkan mereka dengan kepadamu. Anak-anak lelaki akan datang dan jauh, dan anak-anak perempuan akan didukung, digendongan. Pada waktu itulah kamu akan menjadi berseri-seri, dan hatimu akan menjadi kagum dan lega, karena kelimpahan lautan akan dikembalikan kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta yang menutupin unta-unta muda dari Midian dan Eva, semuanya itu akan datang di Seba. Mereka akan membawa emas dan kemenyan, dan mereka akan memberitakan kemaksyuran Yahweh. Semua kambing domba kedar akan dikumpulkan bagimu. Domba-domba jantan Nabayot akan melayanimu. Mereka akan mempersembahkan perkenanan di mezbahku, dan aku akan memuliakan bait kemuliaanku. Siapa mereka ini akan melayang seperti awan dan seperti burung merpati pada jendela-jendela mereka. Sesungguhnya pulau-pulau akan menanti-nanti aku, dan kapal-kapal Tersi yang pertama untuk membawa anak-anak lelaki yang jauh, perak dan emas mereka akan bersama mereka. Bagi nama Yahweh Elohimmu dan bagi orang Maha Kudus Israel, karena Dia telah memuliakanmu. Amin.
Pembacaan berita hadasa ambil dari Wahyu 21 ayat 10 sampai 20, demikian firman Tuhan. Dan dia membawa aku dalam roh ke atas gunung yang besar dan tinggi. Dan dia menunjukkan kepadaku kota yang besar, Yerusalem suci, yang turun dari surga dari Elohim, yang mengandung kemuliaan Elohim, dan cahayanya serupa dengan batu yang sangat berharga, seperti batu yapsis yang jernih bagaikan kristal. Dan yang memiliki tembok yang besar dan tinggi, yang memiliki 12 pintu gerbang, dan pada pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan padanya telah tertulis nama-nama yang berasal dari ke-12 suku anak cucu Israel. 3 pintu gerbang dari sebelah timur, 3 pintu gerbang dari sebelah utara, 3 pintu gerbang dari sebelah selatan, dan 3 pintu gerbang dari sebelah barat. Dan tembok kota itu yang memiliki 12 fondasi, dan di dalamnya ada nama-nama ke-12 rasul anak domba. Dan dia yang berbicara dengan aku memegang sebuah tongkat pengukur dari emas, supaya dia dapat mengukur kota itu dan pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Dan kota itu membentang persegi 4 dan panjangnya sebesar lebarnya, dan dia mengukur kota itu dengan tongkat pengukur itu. Di atas 12.000 stadia, panjang dan lebar dan tingginya adalah sama. Dan dia mengukur temboknya 144 hasta, suatu ukuran manusia yang menjadi ukuran malaikat. Dan bahan temboknya adalah yapsis, dan kota itu adalah emas murni serupa kaca yang bening. Dan fondasi tembok kota yang telah dihiasi dengan segala batu berharga itu, fondasi yang pertama yapsis, yang kedua safir, yang ketiga kalsedon, yang keempat zamrud, yang kelima oniks, yang keenam sardis, yang ketujuh krisolit, yang kedelapan beril, yang kesembilan topas, yang ke-10 krisopras, yang ke-11 turkois, yang ke-12 ametis. Terima kasih. Amin. Kudus, kudus, kudus Yahweh, sebab melokularis keful. Terberkatilah Engkau Bapa melalui para ahli-ahli yang mengasihi Engkau, memasmurkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Berkati hamba-Mu Tuhan, secara pribadi, keluarganya, orang yang Dia kasihi, orang yang mengasihinya. Dimanapun mereka Bapa, selamatkan dan berkati Bapa. Izinkan hamba-Mu yang melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Biar Roh-Mu terus menuntun Tuhan, dan para serapi malaikat-Mu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Bapa, terberkatilah Bapa Yahweh Tuhan kami. Bismillah Yesus Masih Adon Berok Kudus yang berdoa mengucap syukur pada Bapa. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Pesan hari ini Tuhan sampaikan melalui Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah. Amen. Karena terangmu telah datang dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Amen. Ada amin? Kalau terang Tuhan sudah datang dan kemuliaan Tuhan sudah diberikan buat kita, maka semua nanti dari timur, barat, utara, selatan akan datang. Amin. Amin. Bangkitlah dan menjadi teranglah, luar biasa. Haleluya. Kita mau naikkan pujian kita mau memuji Tuhan. Tolong pegang bannernya masing-masing. Kita mau memuji Tuhan, bannernya tolong dibagikan ini. Nak, bagikan nak. Haleluya. Ya, saya pegang bannernya Bapak Yahweh Rafa. Kebetulan singernya juga Rafa. Puji Tuhan. Bapak penyembuh, amin. Siapa yang masih sakit hari ini? Sehat, haleluya. Bapak haleluya. Gembala juga sehat, haleluya. Ada kesehatan yang Tuhan berikan, amin. Kita naikkan pujian kita yang pertama.
Bangkit gereja Tuhan sekarang. Haleluya. Dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Haleluya. Maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan. Haleluya. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Kibarkan panjinya bagi kemuliaan. Maju berperang. Oh, haleluya. Umat pemenang, Daud bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Oh, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan. Haleluya. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang. Haleluya. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan. Pengurapannya telah dicurahkan. Oh, kuasa mujizatnya dinyatakan. Pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya. Kibarkan panjinya
bangsa-bangsa bagi Tuhan. Amin. Amin. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Tapi saya mau ingatkan gereja Tuhan, kita datang gereja bukan untuk mengalami mujizat, amin. Kita datang gereja bukan untuk mengalami kuasa, tapi kita datang gereja beribadah seperti ini untuk menyenangkan hati Tuhan, amin. Tapi saat kita menyenangkan hati Tuhan, ada kuasanya, ada mujizatnya. Kita adalah umat pemenang, amin. Kita naikkan pujian kita, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Ya Bapa di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Bapa di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara, nanti kalau waktu di situ kita ganti saya, amin. Saya lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yahweh Raja segala raja. Saya mau kibarin ini takut kena api Bapak Ibu Saudara. Jadi saya hati-hati dan saya percaya di situ juga takut kena kepala orang ya. Kita semangatnya luar biasa tapi harus hati-hati juga. Amin.
Ya, kita mau lebih dari pemenang. Karena apa? Karena Bapa yang berperang atas kita. Amin. Saat ini, hari-hari ini banyak yang mengguncangkan kita. Tapi kita mau Bapa yang berperkara. Amin. Amin. Kita mau beri ruang buat Tuhan untuk Tuhan bekerja. Kalau kita mau Tuhan bekerja, kita jangan pakai pikiran kita. Kita jangan pakai akal kita untuk melakukan sesuatu. Tapi izinkan Tuhan bekerja. Amin. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan berperkara atas kita. Haleluya. Kita menaikkan pujian kita selanjutnya. Masih semangat? Haleluya. Kita akan terima kuasa dari Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Oh, kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, menyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Haleluya. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Tuhan sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, kami akan pergi. Mujizat-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu di setiap langkah. Haleluya. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Haleluya. Dahsyat kuasa Bapa Yahweh. Amin. Dimanapun kita berada ada mujizat Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya saat kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, disitulah kuasa Tuhan nyata. Amin. Jadi saya sering bilang sekarang,
kita sudah Tuhan buat berbeda. Kita tidak sama dengan orang-orang di luar sana. Orang di luar sana yang belum percaya Tuhan, buat setan itu udah nggak dihitung ya. Tidak masuk dalam hitungan. Karena apa ya? Memang mereka nggak kenal Tuhan. Justru yang menjadi incaran setan itu adalah orang-orang yang kenal Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau orang di luar sana dengan kekuatannya sendiri dia bekerja, dia melakukan segala sesuatu dan dia memperoleh segala sesuatu, nggak usah heran Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena memang dia tidak hidup di dalam Tuhan. Jadi kita nggak boleh samakan kita dengan orang di luar sana. Amin. Amin. Kenapa kita harus intim sama Tuhan? Kenapa kita harus melekat sama Tuhan? Karena kita ini sasaran utamanya setan. Ada amin? Jangan takut bilang amin kalau kita jadi sasaran utama setan. Itu firman Tuhan katakan. Amin? Firman Tuhan katakan bahwa sasaran utama setan itu adalah orang-orang benar. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan, buat setan itu udah gak masuk hitungan. Itu udah jadi miliknya dia. Tapi anak-anak Tuhan, orang percaya, ini menjadi sasaran utamanya setan. Itulah kenapa kita gak boleh dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, kenapa? Karena dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Ingat Bapak Ibu Saudara, musuh kita itu adalah ahli dalam segala tipu daya. Jadi iblis itu adalah bapak segala penipu, tipu daya. Dia tahu benar akan firman Tuhan. Kalau Bapak Gembala sering bilang harus katam firman Tuhan dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Terus baca firman Tuhan. Biarpun sudah katam firman Tuhan, saya mau katakan buat kita semua, iblis juga katam firman Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa iblis nggak tahu firman Tuhan. Iblis menjatuhkan manusia itu dengan firman yang dia tipu daya. Dia ubah-ubah sendiri. Amin. Bagaimana iblis menjatuhkan Hawa? Pakai firman kan? Firman Tuhan dia pakai untuk jatuhkan Hawa. Jadi hari-hari ini saya mau ingatkan kita semua, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Kenapa? Hanya dengan itulah satu-satunya jalan kita akan meraih kemenangan. Amin. Kalau dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Hari-hari ini Tuhan sudah merubah paradigma kita. Kita yang tadinya mengandalkan kekuatan kita mau serahkan hidup kita sama Tuhan. Dan biar Tuhan yang bekerja. Amin. Amin. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya suka bingung. Ya. Saya suka bingung kenapa? Saya dibentuk sebagai seorang anak rantau. Ya. Sama dengan Opung, anak rantau, dari muda sudah merantau. Anak rantau itu Bapak Ibu Saudara, wah, pokoknya apa saja kalau udah keluar dari kampung artinya apa? Saya harus bisa hidup. Dimanapun saya harus bisa hidup. Itu adalah tekad yang dibawa seorang anak rantau. Jadi kalau kita udah merantau itu apapun kita udah siap. Sehingga semua anak-anak perantauan itu selalu struggle ya. Punya kemampuan daya berjuang yang hebat. Tapi kita dibentuk dengan kekuatan kita sendiri. Nah inilah yang sangat sulit dilepaskan oleh seorang anak rantau. Sehingga saya sampai umur 50 tahun masih terus bergumul. Kadang-kadang tanpa saya sadari saya sudah ngandalin kekuatan saya. Akhirnya saya bertobat, saya bilang Tuhan ampuni saya. Karena saya sudah mengandalkan pikiran saya. Saya sudah mengandalkan apa yang saya bisa, apa yang saya mampu. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya dibentuk Tuhan untuk mengandalkan Tuhan saja. Kemarin anak saya sakit. Fania kejang sampai 8 kali. Saya bilang, Tuhan. Adik saya Chris bilang, anakku kalau panas demam aja rasanya udah kayak gimana. Ini Fania kejang sampai 8 kali. Panasnya nggak terlalu panas, hanya 38,5 sampai 39. Karena Fania punya sarafnya ada yang tidak sama dengan anak-anak yang lain. Sehingga saat panas sedikit bukan dia kejang karena panas, tapi dia kejang pada saat dia mau tidur. Saat dia mau terlelap, tiba-tiba dia kejang. Dan itu kita kebingungan.
Kebingungan bukan hanya karena, ya kalau kita pikir pertolongan pertama kita bawa rumah sakit. Tapi rumah sakit kan gak ada yang gratis Bapak Ibu Saudara. Kami punya BPJS non aktif sudah cukup lama ya. Karena kami tidak membayar premi ya. Jadi sudah cukup lama tidak aktif. Dan pada saat ini juga kami sedang tidak punya daya. Tapi anak sakit. Lantas pada saat kejang keempat, adik saya Devi bilang, udah Kak ayo kita bawa aja ke rumah sakit. Gimana nanti? Nah, jadi dia punya iman, pokoknya nanti urusannya kita bawa dulu. Kita bawa ke HGA dan diambil tindakan di IGD. Terus hambanya Drik telepon, Kak bawa aja ke Hermina, nanti kita urus bansosnya. Saya bilang, wah ini hambanya Drik ini luar biasa ya. Kalau saya suka sama hambanya ini, dia pokoknya iman dulu. Masalah terjadi atau tidak terjadi itu urusan belakang. Yang penting imannya di depan. Haleluya. Ini sesuatu yang melatih kita. Iman itu harus di depan, amin. Bukan berarti kita jadi orang di dunia ini. Orang dunia ini kan kalau yang selebor tuh gini. Kalau dia bilang istilahnya itu gimana ntar. Ya, kalau orang yang berpikir tuh entar gimana ya gitu, entar gimana, kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Tapi saya mau bilang buat kita, orang punya iman itu imannya di depan, jalan saja. Amin. Berdoa bawa, lakukan, berdoa lakukan. Dan itu hari ini Fania sudah mulai stabil, sudah biasa, puji Tuhan, terima kasih buat topangan doa dan semua upaya yang diberikan oleh jemaat dan hamba-hamba Tuhan di GPRI. Haleluya. Satu hal yang saya melihat dalam satu kondisi yang kita pandang buruk, tapi Tuhan melakukan yang baik. Apa yang kita reka-reka sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi di sanalah Tuhan menerbitkan sesuatu yang baik buat kita. Dan melalui kejadian inilah Fania akhirnya bisa kami bawa untuk berobat. Untuk mulai untuk dilakukan pengobatan buat Fania. Dan bantu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Saya percaya doa orang benar itu besar khasiatnya. Ya kalau kita berdoa bersama-sama saya percaya sorga akan menjawab. Amin. Sorga akan menjawab. Tuhan tak pernah berlama-lama untuk mengabulkan doa orang percaya. Apa yang buat itu lama Bapak Ibu Saudara? Yang buat lama itu adalah kita sendiri. Karena ada syarat dalam mengabulkan sebuah doa. Doa itu dikabulkan kalau apa Bapak Ibu Saudara? Satu, kalau percaya. Yang kedua dikatakan apa? Kalau kita sudah mengampuni. Jadi doa dan pengampunan adalah sesuatu yang relate. Nggak bisa dipisahkan. Kalau kita masih menyimpan akar pahit, menyimpan sesuatu yang buruk, apalagi mereka-reka yang buruk sama orang lain, jangan pernah berpikir kalau doa kita akan dijawab. Lakukan dua hal tadi, percaya dan mengampuni. Amin. Pada saat kita percaya dan mengampuni, saya percaya Tuhan tak akan berlama-lama. Tuhan tidak akan berlama-lama, katakan amin. Haleluya. Tuhan itu Tuhan yang sempurna. Kita yang jauh dari kesempurnaan itu. Tapi kita mau mendekat untuk kita terus diubahkan Tuhan. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Kalau orang mau bilang gini, saya mau lebih baik lagi Tuhan. Saya mau katakan buat kita semua, tidak ada orang akan melangkah lebih baik kalau dia tidak menemukan apa yang salah dalam hidupnya. Itulah kenapa kita perlu introspeksi. Setiap hari pada saat malam hari kita mulai merenung. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Saat malam hari kita merenung, kita ingat-ingat, oh tadi aku salah melakukan ini. Oh, kesalahan itu bukan yang terbesar buat Tuhan, kesalahan itu adalah bukan apa yang kita lakukan buat sesama kita. Tapi seringkali kita melupakan Tuhan. Amin. Saat kita mau melakukan sesuatu, kita lakukan aja. Baru kita ingat, tadi belum ngomong sama Tuhan ya.
Kita saat mengambil keputusan kita putuskan saja, baru kita ingat, belum tanya Tuhan. Ingat Daud, Bapak Ibu Saudara, Daud saat dia melakukan sesuatu dia tanya Tuhan, bertanya Tuhan. Kalau istilah orang-orang timur, bertanya Tuhan gitu ya. Jadi tegas, bukan nggak pakai kepada Tuhan, bertanya Tuhan. Ya. Amin. Bertanya Tuhan. Harusnya kan bertanya kepada Tuhan gitu. Tapi bertanya Tuhan. Orang semua tahu. Jadi kalau orang timur tuh kalau marah karena marahnya nggak jelas, jadi semua orang takut Bapak Ibu Saudara. Karena nggak jelas dia ngomong apa sebenarnya ini. Gitu. Kemarin waktu Drik marah di IGD ya karena udah 2-3 hari kita nggak dapat kamar. Begitu Drik marah, saya yakin semuanya diam apa. Mereka itu lagi dengar Drik ini ngomong apa. Semua IGD itu senyap Bapak Ibu Saudara. Tidak ada suara, padahal biasanya IGD gitu kita masuk, wah ada segala macam ya di IGD. IGD Hermina tuh sekarang panjang dari ujung ke ujung. Banyak sekali orang. Jadi udah kayak pasar Bapak Ibu Saudara IGD itu. Tapi saat hambanya Drik marah, ini kenapa belum dapat kamar? Saya masukkan Kompas ini. Apa ini? Wah saya bilang, wah ini kedengaran kemana-mana suaranya, semuanya senyap Bapak Ibu Saudara. Senyap karena ingin tahu Bapak ini marah kenapa. Terima kasih hambanya saudara saya Drik luar biasa ya. Dia dipakai Tuhan, marahnya aja dipakai Tuhan. Dia luar biasa. Jadi itu bukan marah dari diri sendiri. Dia juga bilang kalau ditanya KTA saya mau jawab apa nih? Wartawan Kompas nggak ada kartunya gitu. Tapi itulah namanya kuasa Tuhan itu. Spontan saja. Jadi kita jadi orang-orang yang spontan. Kalau kita mau memberkati kita spontan kita berkati. Amin. Amin. Haleluya. Ini agak panas sebenarnya. Ini kok masih 25 aja ya. Saya pengen sebenarnya ganti AC ini. Saya mau ngajak kita untuk beli AC sama-sama yuk. Soalnya ada bapak saya lagi mau Lego AC-nya. Mau ya? Ada kotak keempat boleh nggak Pak Gembala? Buat AC panas sekali nih. Ya ini kita cuma butuh 2 juta saja. 2 juta untuk AC 1,5 PK. Wow. Ini penawaran menarik buat gereja Tuhan. Ya, nanti kita percaya Tuhan akan kirimkan donatur. Ini panasnya luar biasa ini. Nanti ganti ini AC cuma 1 PK ya Pak. Nah kita naikkan 1,5 PK, kita pasang 2 pasti adem. Ya, kita mau sama-sama bekerja buat Tuhan supaya Tuhan beracara buat gereja ini. Saya percaya saat kita mendahulukan Tuhan, saat kita mendahulukan kerajaan Tuhan, Tuhan katakan apa? Maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Haleluya. Kita mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Kita naikkan satu pujian sebelum kita dengar firman Tuhan. Syukur. Roh-Mu hidup Tuhan, dan Roh-Mu yang menghidupkan kami. Bapa, biarlah Tuhan, saat Yesus naik ke sorga dia katakan, aku akan mencurahkan roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan membuat kita hidup dan mengerti akan kehendak Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hatiku, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Bapa ambil alih seluruh hidupku, di
altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkan-Ku. Roh-Mu yang kudus pulihkan-Ku. Engkaulah damai-Ku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah. Saya undang anak sekolah sahabat. Saya undang anak sekolah sahabat untuk maju ke depan. Haleluya. Bapa ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah berserah penuh di hadirat. Saya undang para imam, saya undang para imam untuk memegang talin. Di altar-Mu menyembah, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuh. Datang urapiku, datang urapiku. Ku siap terima anugerah-Mu, ku siap terima kuasa-Mu, kuasa-Mu. Hidupku bagi-Mu Tuhan, hidupku bagi. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani firman-Nya dan kepada Bapak Gembala untuk mendoakan anak sekolah sahabat. Memberkati anak sekolah sahabat.
Ananu mas minim otak afo. Baru kabar. Meteraikan namamu pada minyak kurang. Adek otanu Namamu keladi pada nahikan. Rabekanu hafeji Ananu Apa jelaskan perintahmu Bapa yang baru haba baru haba musik jalan terus. Bapa surgawi akan engkau melakukan perintahmu Bapa. Dan engkau sendiri akan menjaman untuk suara sahabat Bapa Yahweh namamu Maha Kudus. Hadek otanu keladi Rabekanu hafechi Ananu mas minim otak labo. Otanu keladi Rabekanu hafechi Ananu mas minim otak labo. Haba baru haba Rabekanu hafechi Ananu mas minim otak labo. Baru haba
tua yang mengasihi Engkau, yang takut akan Engkau Bapa. Yang telah membawa anak-anaknya ke bait-Mu Tuhan untuk Engkau jamah. Engkau materaikan nama-Mu yang Maha Kudus, nama di atas segala nama. Bapa Yahweh Tuhan yang perkasa, dahsyat, agung dan mulia. Bapa biar serapi malaikat-Mu menjaga melindungi mereka. Malaikat Mikael, Jibril, Uril akan menyertai anak-anak ini dimanapun mereka berada. Perlindungan-Mu sempurna atas mereka Bapa. Masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Sebab nama-Mu Maha Kudus, nama yang memelihara jiwa raga anak-anak ini. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Alirkan berkat melalui kedua orang tua mereka, melalui orang yang Tuhan tentukan untuk memberkati mereka. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhanku, terberkatilah Engkau, kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya Bapa, Bisem Yesus Hamasiah Adon Verokodes. Hamba memohon padamu Bapa Yahweh Tuhan kami. Haleluya Rajaku Tuhanku. Amin.